Terdengar seperti sebuah dentuman keras, sontak membuat kaget orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian perkara di Tol Jombang ketika detik-detik kecelakaan yang terjadi pada mobil yang ditumpangi oleh Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah beserta dengan putra tercinta mereka Gala, serta juga dengan babysitter dan driver yang mengemudikan mobil, yaitu Tubagus Jody. Tak pelak orang-orang di sekitar pun berhamburan ke lokasi kejadian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan kejadian mengenaskan pun terjadi, manakala Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas seketika di lokasi kejadian. Namun mukjizat terjadi karena Gala pada akhirnya selamat. Maka seperti inilah detik-detik seseorang menceritakan kisah menyedihkan dan aksi spontan menyelamatkan Gala yang selamat dari kecelakaan naas tersebut. Ya, waktu itu saya berada sekitar 150 meter. Saat itu saya minum es degan. Terus begitu terdengar letusan dier gitu, ledakan dier seperti saat itu pula saya melihat sebuah mobil putih sedang terjadi kecelakaan tunggal kelihatannya, Mas. Terus waktu itu saya bergegas menuju TKP karena kondisi di jalan tol di atas, saya berusaha naik. Setelah sampai di atas, ternyata mobil putih jenis Pajero itu yang kecelakaan. Nah, saat itu pula saya sudah melihat korban, seorang perempuan sudah tergeletak di aspal. Kemudian saya menghampiri mobil tadi dari belakang. Saya melihat korban juga, seorang pria yang sekarang katanya disebut suaminya Mbak Vanessa itu. Setelah itu saya mengintip dalam mobil. Saya melihat seorang wanita yang baru sadar dari pingsan kelihatannya itu, Mas, berada di jok paling belakang. Saat itu saya berusaha membuka, ingin menolong, ingin mengeluarkan. Saya membuka pintu depan, pintu samping, nggak bisa. Saya mau membuka jok belakang juga nggak bisa. Dan saat itu, setelah itu saya ditegur oleh pengendara lain, sudah mas, nunggu aparat saja gitu. Dan saat itu karena kondisi saya sakit, ya sudahlah kalau gitu saya tak pulang aja. Terus akhirnya saya bergegas pulang, dan secara kebetulan jalan saya menuju turun dari tol itu, saya menghampiri sebuah mobil jenis Yaris apa itu, Mas, warna abu-abu itu, Mas. Nah, saya menghampiri mobil itu, saya terdengar tangisan anak kecil. Dan setelah saya melihat, anak kecil itu berada di jok depan sebelah kiri. Karena saya melihat di situ anak kecil itu terluka, saya berusaha buru-buru mengangkat. Dan akhirnya saya bawa lari seperti yang terlihat dalam video itu, Mas. Saya serahkan kepada Pak Polisi waktu itu. Sekarang kebetulan Pak Polisi ternyata berada dekat dengan yang sekarang disebut supirnya Mbak Vanessa itu. Sama Pak Polisi langsung diberikan sama supirnya Mbak Vanessa. Seperti terlihat juga dalam video yang digendong oleh supirnya itu. Begitu, Mas. Saya langsung menggendong, Mas. Saya langsung menggendong dan saya memeluknya. Saat itu pula saya lari itu, Mas. Saya lari menuju Pak Polisi sama supirnya Mbak Vanessa itu, dengan tujuan supaya anak itu segera mendapatkan pertolongan. Maksud saya gitu. Hal itu sudah sering saya lakukan, Mas. Saya sudah terbiasa. Setiap ada kecelakaan, bagaimanapun kondisi saya berusaha untuk menolong. Saya berusaha lari untuk menolong. Memang rumah saya dekat situ, Mas.
Rumah saya di timurnya TKP kurang lebih 500 meter. Dan saat itu saya berada di baratnya TKP sedang minum es degan. Yang jaraknya kurang lebih 150 meter. Kalau melihat seperti di video ya parah Mas. Mobil itu yang sebelah kiri, pintu depan sama pintu belakangnya itu sudah terlepas. Terus kondisi sebelah kirinya parah banget. Lampu depan itu, kedua-dua lampu depan itu kayaknya sudah berceceran di aspal. Pada saat itu tahu Pak kalau ini itu artis Pak? Belum tahu Mas. Saya baru tahu setelah 2 jam kemudian. Saya cuma melihat ada luka di atas mata itu saja loh saat itu. Dan bayi itu menangis saat saya angkat, dia itu mau terjelungkup ke depan. Itu. Bayi itu kondisinya berada di depan Mas, berada di jok depan sendiri. Saya juga nggak tahu itu mobil siapa, juga nggak tahu. Terus bayi itu asalnya dari mana, siapa yang membawa ke situ, saya juga tidak tahu. Tahu-tahu saya bayi itu menangis, begitu saya iba, saya angkat gitu aja. Semoga entah kapan itu, di kemudian hari, saya berharap bisa ketemu. Khususnya saya bisa ketemu sama si bocah itu aja Mas. Buah kebaikan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah selama hidup pun terus dikenang oleh Crazy Rich asal Malang, yang mana diungkapkannya betapa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kerap mengisi event-event yang diselenggarakan oleh Gilang Widya Pramana alias Gilang Juragan 99 beserta dengan Sanji Purnamasari tanpa bayaran. Tentu saja demi membalas kebaikan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah selama hidup, pasangan Crazy Rich asal Malang ini pun membeli 1000 pasang sandal hasil rintisan usaha yang dilakukan oleh Vanessa dan Bibi selama masih hidup. Tujuan pasangan Crazy Rich asal Malang membeli 1000 pasang sandal pun untuk kepentingan gala. Jadi sebenarnya kita udah support itu semenjak Vanessa sama Bibi udah nggak ada sih. Kemarin juga kita sempet kirim duit ke adiknya untuk biaya pemakaman segala macam. Terus kemarin juga karena pengennya kita itu usaha yang udah dirintis sama Vanessa sama Bibi itu tetap harus berjalan gitu Mbak. Jadi aku support banget apa usahanya, karena kan gimana usaha itu nantinya juga hasilnya untuk gala kan. Nah kemarin karena memang aku tuh pernah dikasih kan sama si Vanessa, aku pakai dan enak dipakai. Jadi kemarin aku pengen beli 1000 high heels yang nantinya aku bagikan ke semua karyawan aku gitu. Jadi bisa kembaran gitu sama mereka. Nah itu sebagai bentuk support kita sih untuk kelangsungan bisnis yang Vanessa sama Bibi udah rintis dari nol gitu. Ya tentu karena Sandy ini punya kedekatan emosional dengan si Vanessa. Dekat emang, sering ngechat, terus setiap kali ada event, tiap kali ada kegiatan tuh si Vanessa itu selalu datang, selalu kado. Kalaupun nggak diundang pun mereka tuh datang loh gitu ke rumah gitu, cuman Beb numpang tidur ya gitu, numpang nge-gym gitu doang. Iya, sering tiba-tiba datang ke Malang, datang ke villa, dan ketika ada event kita undang dan kita nggak bayar sama sekali. Ya, karena mereka nggak pernah mau dibayar. Gitu. Jadi saking baiknya ketika meninggal mereka berdua kita benar-benar kaget, dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu buat mereka, kita bantu. Termasuk kemarin kita melariskan dagangannya sekaligus mempromosikan biar usahanya tetap sustainable, tetap jalan, tetap diteruskan sama keluarganya, dan juga tentunya bisa membantu untuk masa depannya anak. Maka ketika mengingat detik-detik saat mengetahui bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah tiada, Gilang Widya Pramana alias Gilang Juragan 99 beserta dengan Sanji Purnamasari benar-benar tidak menyangka, bahkan mengira hanya sekedar kabar hoax belaka.
Namun ketika dihubungi oleh pihak berwenang dan mengkonfirmasikan kebenaran kabar duka tersebut, rasa sedih luar biasa langsung menghampiri keduanya. Momen-momen kebaikan yang telah dilakukan oleh Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pun kembali diingat dan dikenang oleh Gilang Widya Pramana dan Sanji Purnama Sari. Jadi yang pertama tahu mereka nggak ada tuh Mas Gilang, ya kan? Ya. Jadi aku ditelepon sama pihak kepolisian. Jadi berapa menit setelah kecelakaan itu, aku ditelepon pihak kepolisian Jawa Timur menginfokan bahwa ada kecelakaan si Vanessa dan suami. Dia bilang seperti itu kan. Terus aku telepon balik. Siap bang, bagaimana kondisinya bang? Terus dia bilang, mohon maaf ya Mas Gilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang gitu. Kaget aku, siapa yang meninggal bang? Vanessa sama suaminya. Dia langsung bilang, wah langsung lemas. Jadi kita tuh pas lagi meeting di Jakarta, jadi lagi meeting sama timnya MS Glow, rame-rame, langsung saya nggak percaya, saya minta fotonya, coba bang dikirimin dulu bang, saya bang takutnya hoak kan, saya minta kirimin fotonya, ternyata fotonya ada semua, lemes, langsung tak sampaikan ke Sandy, langsung disampaikan juga ke yang ada di ruangan meeting, tuh langsung diem semua. Waktu itu kita meeting lebih dari 30 orang. Dengar berita itu langsung kita berhenti ya meeting, terus kita kayak apa ya, kayak nge-freeze gitu loh, kayak kaget banget gitu. Terus akhirnya kita ngajain buat semua yang ada di meeting itu berdoa Mbak kemarin itu. Jadi kita tuh berdoa dipandu sama staffku MC. Jadi kita berdoa semua. Nah after kita berdoa, kita kirim doa itu udah selesai kan, amin gitu. Habis itu tiba-tiba ada alarm di room itu bunyi gitu, alarm kebakaran gitu. Kebakaran, langsung rame. Dia tuh bunyi gitu kayak kering gitu. Itu langsung merindingnya masa ampun gitu. Jadi kita tuh ngerasa kalau mereka tuh datang ke situ gitu. Kita tuh ngerasa kalau mereka itu tahu gitu, kita doain buat mereka gitu. Jadi pas abis berdoa itu aku ngerasa kayak oh dia di sini loh, mungkin makasih ke kita gitu loh. Itu sih, itu yang bikin kita merinding ya waktu itu. Dan juga malam sebelum kecelakaan itu saya kan ketemu sama Gus Miftah. Saya tuh bilang ke Gus Miftah, Gus besok hari Jumat main ke tower ya, saya bilang gitu ke Gus Miftah kan. Gus Miftah bilang ya wes saya ke tower, tak tahlil ya, tak yasinan di sana, tak doakan buat mama kamu, bilang gitu. Datang bener, tapi yang didoakan bukan cuma mama saya aja, tapi ya sekalian Vanessa sama Bibi sekalian sholat gaib. Jadi kayak firasat gitu. Jadi pas itu aku ngomong Mas Gilang, ya kemarin tuh loh tiba-tiba Gus Miftah ngajakin yasinan bareng kan gitu kan nggak biasanya kan. Terus ternyata yang hari ini kan si Vanessa meninggal. Jadi ternyata yang didoain kita hari ini itu ternyata buat Vanessa sama buat Bibi loh gitu. Itu sih. Jadi alhamdulillahnya kita bisa kirim doa langsung sama semua karyawanku yang ada di sini, sama Gus Miftah juga buat Bibi sama Vanessa. Ya, yang kalau dari aku ya nggak percaya banget yang pertama. Terus yang kedua sedih aja sih. Dia tuh baik banget, gitu loh, baik banget ke kita, benar-benar support. Sedih aja sih kehilangan mereka berdua. Udah nggak ada lagi yang sesupport mereka. Aku sampai baca DM-ku, baca WA aku dengan dia itu emang benar-benar kadang-kadang aku kelewatan nggak balas, tapi dia terus ngechat, terus bilang apa aja, intinya dia bilang terima kasih lah karena apa ya sudah dibantu bla 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 gitu. Benar-benar yang baik banget. Baik banget. Terus juga dari mereka tuh dari mereka nggak ada, kita tuh belajar bahwa karena Vanessa itu kan deket banget ya sama kita, tapi dia itu juga nggak beda-bedain karyawanku yang lain gitu. Nah misalnya pas kita photoshoot, terus kan ada tuh ya kayak asistenku atau staffku lah pokoknya yang datang ke kantor gitu, ke sana gitu ketemu Vanessa. Tapi dia itu nggak pernah beda-bedain gitu antara bos sama enggak. Jadi kalaupun karyawanku tuh kayak reaction IG-nya atau DM IG-nya itu dibales loh sama Vanessa sama Bibi gitu. Jadi memang sebaik itu gitu loh. Dia tuh nggak mandang orang sebelah mata gitu, nggak mandang orang tuh kamu bos, kamu punya duit, kamu enggak gitu, karena dia tuh baik ke semua karyawanku juga. Itu sih. Jadi dari Vanessa sama Bibi kita tuh belajar kalau money cannot buy attitude, respect.
Jadi ya emang kita tuh nggak boleh mandang sebelah mata orang lah. Pokoknya semua orang tuh harus sama gitu di hadapan kita itu sih yang aku amazed gitu sama mereka berdua gitu, karena mereka tuh sehumble itu, sebaik itu, nggak malu, nggak punya duit tuh nggak malu gitu. Mereka tuh selalu bilang gitu kayak aku tuh pengen sukses, ya kan? Pengen punya usaha, pengen punya bisnis, pengen bisa seperti Mas Gilang dan Mbak Sandy. Itu dia mau belajar, bukan orang yang cari duit cepat, tapi mau belajar dan nggak malu sama apapun.